Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semua dan tetap semangat. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa berkuasa atas kami, meneguhkan hati kami, dan tetap bersemangat, berpengharapan kepada Yesus di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 48 ayat 21. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Jadi dang mauwas nasida dia kahalongonan. Ujui tino gihon nai nasida. Mabaor doaik siad dolok batu di nasida. Di bahen ibana, jala dibolahon batui gabe mabaor aek sian bagasan. Hidup dalam pimpinan Allah. Seorang petani kehilangan arloji dalam tumpukan jerami. Karena panik dan berusaha keras mencari arloji tersebut tidak dapat segera ditemukan. Kemudian petani tersebut meminta pertolongan dari anak-anak yang sedang bermain dekat dengan tempat jerami tersebut. Ternyata tidak membawakan hasil. Kemudian seorang anak mengatakan kepada petani dan teman-temannya untuk duduk tenang dan diam sejenak. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh si anak tersebut. Dan dalam keadaan hening dan tenang, mereka dapat mendengarkan suara detik dari arloji tersebut dan menemukannya. Terkadang kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi dengan pikiran kita sendiri. Sebagaimana orang Israel yang tertawan dalam pembuangan, sebagian dari mereka menjadi pesimis, tidak akan bebas dari pembuangan, karena mereka melihat tidak akan ada lagi yang sanggup memimpin mereka kembali ke Yerusalem. Tidak ada lagi orang yang dapat membawa mereka keluar dari pembuangan tersebut. Tetapi bagi mereka yang berpengharapan dan percaya akan pimpinan Tuhan, bahwa apa yang telah Allah lakukan kepada nenek moyang mereka juga akan mereka rasakan. Allah yang memimpin mereka bebas dari perbudakan Mesir, maka Allah juga yang akan membebaskan mereka dari pembuangan Babel. Allah memuaskan rasa haus mereka. Allah memimpin melalui tempat yang tandus. Allah memelihara dengan memberi kebutuhan mereka. Maka demikianlah juga hidup kita jika dalam pimpinan Allah. Banyak orang berseru, memohon penghiburan, keamanan, kelegaan, tetapi mereka tidak mengambil langkah pertama untuk menjauhi dosa dan membuka saluran-saluran menuju Allah. Mereka tidak bertobat dan percaya kepadanya. Kalau kita merindukan damai sejahtera yang sejati, mari kita cari Allah terlebih dahulu. Menenangkan diri di hadapan Tuhan sebagai langkah pertama yang dapat kita lakukan di dalam hidup kita, apapun situasinya. Kemudian Dia, Allah kita, akan memimpin kita sebagaimana Allah memimpin dan menuntun umat pilihannya dan menerima air dari batu yang ditentukan Allah. Kenyataannya dalam menghadapi hidup ini, sering kita terlalu sibuk mencari, mencoba, dan menghadapi segala keadaan dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Lalu kita tidak menemukan jawabannya. Karena apa? Karena kita lupa duduk diam, tenang dalam pimpinan Allah dan mencari kehendak Tuhan. Seseorang yang berdoa pasti memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Allah. Dipimpin oleh Allah artinya Tuhan bergerak di depan kita sehingga kita memiliki petunjuk dalam setiap langkah hidup ini. Bukan sebaliknya.
Kita berjalan kemana kita suka, semau kita, sambil kita mengatakan Tuhan berkati. Nah, mari cek hidup kita. Sudahkah kita hidup sebagai orang yang dipimpin oleh Allah? Mari jalani hidup ini dengan pimpinan Tuhan. Maka kita akan merasakan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Serahkan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan akan segala yang kita butuhkan. Dan Dia menopang kita dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa memimpin hidup kami. Biarlah kami dengan kerendahan hati kami mau selalu di bawah pimpinan Tuhan. Dan kami boleh merasakan air kehidupan senantiasa mengalir, memenuhi, menyejukkan, menenangkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.